warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Hari ini adalah hari yang kita tunggu ya, untuk mata kuliah manajemen perkantoran pada program studi sekretari mata kuliah manajemen perkantoran dengan kode mata kuliah MKK 223 yang berbobot 3 SKS yang diampu oleh saya sendiri, Siti Sofiah SMM dengan NIDEN 04 16 10 7506. Untuk mata kuliah manajemen perkantoran, kami menggunakan metode dengan cara DEI, di mana DEI itu Delivery, Interaction, dan Assessment. Strategi perkuliahan yang kami lakukan untuk mata kuliah ini, yang pertama perkuliahan secara daring atau online, yang memakai media Zoom yang sudah disediakan oleh kampus Politeknik Diksi Eco Serang dengan breakout room. Breakout room yang kami gunakan yaitu dengan kode SE21. Yang kedua, strategi yang dilakukan yaitu diskusi atau tanya jawab. Yang ketiga, seminar atau presentasi dan diskusi. Yang ketiga, tugas mandiri dan kelompok. Yang kelima, ujian tengah semester. Yang keenam, ujian akhir semester. Sedangkan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa yaitu mampu memahami yang pertama, hakikat dan ruang lingkup manajemen kantor, organisasi kantor, lingkungan kantor, perlengkapan kantor, surat menyurat di dalam kantor, berbagai hal tentang kearsipan, peranan dan fungsi komunikasi perkantoran. Dalam tahapan selanjutnya, kami melakukan evaluasi belajar yang memenuhi komponen evaluasi. Yang pertama, partisipasi kuliah atau disingkat PK sebesar 15%. Yang kedua, tugas-tugas yang berbobot 15%. Yang ketiga, ujian tengah semester yang berbobot 25%. Ujian akhir semester 35%, absensi 10%. Semua bertotal 100%. Kegiatan akademik yang dilakukan semua terpusat pada sistem akademik di kampus Politeknik Diksi Eco Serang melalui SIAKAD, di mana dosen melakukan absensi setiap kali pertemuan, evaluasi belajar, UTS, UAS, dan jurnal perkuliahan semua terpusat di situ. Baiklah, untuk menginjak untuk pertemuan selanjutnya dalam menjelang ujian tengah semester, Ibu akan menjelaskan tentang pertemuan hari ini, yaitu berkaitan dengan surat menyurat, kemudian pengertian surat, fungsi surat, bagian-bagian surat, jenis surat, dan teknik penyusunan surat serta bentuk-bentuk surat. Hal ini akan disampaikan pada Zoom yang akan dilakukan oleh dosen beserta mahasiswa di ruang breakout Zoom SE21. Berikut cuplikan untuk penyelenggaraan perkuliahan di pertemuan ke-7. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki pertemuan materi ke-7 ya. Sebelumnya kita sudah membahas pertemuan yang ke-6. Ya. Minggu depan kalian UTS ya untuk mata kuliah manajemen perkantoran. Ya. Semangat untuk UTS-nya ya, jangan kendor ya. Jadi untuk semester ini diharapkan mata kuliah dari Ibu ya Anda mencapai nilai yang maksimal ya. Karena sudah diberikan materi ya yang cukup, Anda pun bisa melihat materi ya atau referensi dari sumber lainnya. Jadi tidak harus dari Ibu saja ya gitu. Untuk memulai pertemuan hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian mungkin sudah familiar ya dengan apa itu surat ya, di mana surat itu sangat diperlukan sekali ya, terutama bagi kelangsungan administrasi di salah satu perusahaan, instansi ataupun organisasi ya, karena surat itu bentuk salah satu komunikasi secara tertulis ya, baik tertulis nanti bisa ditulis tangan maupun berupa ketikan yang sesuai dengan bentuk-bentuk suratnya ya. Kita membahas tentang bentuk-bentuk surat ya. Next ya. Untuk bentuk surat ini kita harus mengetahui dulu ya apa itu surat. Ya, jadi surat itu apa sih ya? Kalian mungkin tahu, tapi secara teori mungkin bisa dijelaskan. Coba Firna Firdaus, silakan. Jadilah Firna Firdaus ya. Ya Bu. Ya, surat itu apa?
Ya. Surat itu berisi teks yang dimana isinya itu apa? Tentang apa namanya? Tentang apa sih namanya? Gitu Bu. Isi surat itu kalau ini surat formal Bu. Pengertian surat secara global. Jadi secara harfiahnya surat itu apa ya? Surat. Ya, surat. Di display itu mungkin sudah terlihat. Tirna terlihat. Oh, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Itu. Jadi surat adalah komunikasi yang bersifat secara tertulis ya, yang bisa ditujukan ya, isinya itu berupa pesan ya. Pesan itu bisa undangan, bisa untuk penawaran penawaran barang, ataupun kita mungkin ya sebagai pencari kerja ya, itu biasanya kita membuat surat untuk surat lamaran pekerjaan ya. Kemudian di situ surat itu berupa lembaran kertas yang ditulis ya. Ditulis itu maksudnya bisa berupa ketikan ataupun tulisan ya. Jadi kita sekarang zamannya sudah 4.0 ya, apalagi mau 5.0 ya. Jadi tidak sekarang mungkin ya dari kalian pernah nggak dulu kalau mengirimkan pesan ya ke orang tua Anda ataupun ke kakak ya melalui surat menyurat? Pernah tidak? Tidak Bu, tapi ke sekolah izin gitu. Ke sekolah ya, seringnya surat izin ya. Kalau Ali gimana? Kan Ali ini dari Bengkulu ya. Mungkin setelah Ali hijrah ke sini ya, media komunikasinya lewat apa sekarang dilakukan? Kalau media komunikasi setelah di sini menggunakan telepon gitu, online gitu juga Bu. Tidak lewat surat. Coba pakai surat ya. Jadi nanti kayak anak kecil lagi nih, Ibu cobalah nanti ya, Anda ke kantor pos ya. Sekarang kalau dulu kantor pos ya, jadi tidak ada JNE, tidak ada JNT ataupun paket lainnya ya. Jadi paket itu tidak harus mengirim paket berupa barang saja ya, tapi surat pun ya bisa dititipkan ya. Kecuali surat berharga itu biasanya ada asuransinya ya, asuransi yang harus disertakan karena khawatir ya kalau misalnya Anda mau perpanjang STNK misalnya ya, karena posisinya sekarang jauh ya, seperti Ali ya, jauh ya. Nah, jadi Ali harus mengirimkan STNK yang dulu ya, misalnya yang aslinya ke orang tua ya, itu bisa lewat pengiriman ya. Sekarang pengirimannya macam-macam. Kalau dulu hanya kantor pos saja ya, pengirimannya sekarang bisa lewat paket lainnya. Itu bisa disertakan dengan asuransinya, Li ya. Jadi nanti asuransi itu akan memprotek ya, khawatir bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, bisa nanti ada pertanggungan yang akan dilakukan oleh salah satu jasa pengiriman tersebut ya. Jadi jangan khawatir ya kalau kita misalnya harus pulang dulu gitu kan, memerlukan waktu yang lama ya. Itu jadi fungsi dari surat ya, ataupun nanti bisa dari media. Kemudian setelah ditulis diapakan lagi ya, kita bisa kirimkan ya surat itu tadi lewat, sekarang ya tadi tidak usah repot lagi ya, bisa surat itu kita foto ya, kita scan, kita kirim ya lewat email, lewat WhatsApp atau media lainnya ya, yang bisa memudahkan dalam waktu cepat di dalam genggaman kita ya. Jadi tidak usah kita harus ke salah satu tempat pengiriman tadi ya, harus cari motornya, harus ribut dulu dengan saudara ya, mencari transportasinya ya. Jadi kita sekarang lebih dimudahkan ya gitu. Kemudian ditulis secara pribadi ya, atau nama kedudukan. Setelah itu bisa organisasi ya yang mengeluarkan ya. Kemudian apa tujuan surat? Ya, di sini tujuan suratnya untuk menyampaikan informasi ya. Jadi informasi itu baik informasi secara tertulis ya, gitu ya. Kemudian untuk menyampaikan maksud dan tujuan sesuai dengan keinginan dari pengirim dan si penulis surat. Ya. Next, untuk mempercepat cara berkomunikasi yang praktis dan juga untuk menghemat waktu, biaya dan tenaga. Ya, jadi fungsinya tujuan dari kita membuat surat itu salah satunya itu ya. Yang harus diperhatikan dalam membuat surat ya, yang pertama bahasa surat ya, kalimat harus menarik ya calon pembeli. Ini contoh surat untuk niaga ya, jadi ini contohnya salah satunya ya. Jadi walaupun kita menulis surat tidak secara formal, misalnya kita menulis surat kepada teman kita ya, kepada pacar kita misalnya, atau kepada calon besan misalnya, calon mertua misalnya, itu tetap ya kita harus berbahasa yang santun, yang sopan ya, jangan sampai menyinggung orang yang akan menerima surat tersebut. Dan juga jangan sampai salah menafsirkan orang yang menerima tersebut. Ya, jadi kalimatnya harus jelas, ya, bahasanya harus sopan, harus santun, ya, karena dari bahasa tersebut akan menimbulkan konflik, ya. Kalau misalnya kita membuat surat yang tidak jelas, ya, yang kita menawarkan suatu produk, ternyata orang itu menanggapinya
bukan sebuah penawaran, tapi semacam kayak persaingan misalnya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Makanya kalau dalam membuat surat itu harus ada yang mengoreksi dulu sebelum surat itu dikirim. Ya, jadi surat itu kita konsep ya, kemudian kita ketik, ya, kita sudah sesuai dengan bentuk suratnya ya. Baru surat tersebut kan biasanya ada yang menandatangani kan surat tersebut ya, itu harus dikoreksi dulu ya. Dikoreksinya itu tidak hanya 1 orang, bisa 1 sampai 2 orang. Kalau sudah tandanya di ACC atau disetujui, berarti surat itu sudah bisa dikirimkan atau bisa dikeluarkan ya. Yang menandatangani surat itu siapa? Ya, yang bertanggung jawab di suatu perusahaan, di suatu instansi atau organisasi, ya itu orang yang bertanggung jawabnya. Ya, makanya orang yang bertanggung jawab itu sangat berat sekali kalau asal memberikan tanda tangan ya. Jadi harus betul-betul pada saat menandatangani itu harus sudah dikoreksi sebelumnya oleh, misalnya kalau di kampus ya, yang menandatangan direktur ya, berarti wakil direktur itu harus memberikan parak ya, parak di sebelah tanda tangan, yaitu untuk menandakan bahwa surat tersebut sudah dikoreksi, sudah disetujui oleh pihak yang pertama, wakil direktur. Kemudian naik ke direktur, kalau sudah tidak ada koreksian lagi baru ditandatangani. Ya, setelah ditandatangani baru di stempel. Ya. Setelah itu surat turun kemana lagi? Surat turun lagi ke orang yang membuat suratnya, ya, dikembalikan lagi untuk dikemanakan ya, untuk kita delivery ya, berkirim dan untuk diarsipkan. Ya. Makanya surat kalau yang sudah kita buat biasanya dimasukkan ke dalam buku agenda. Ya, buku agenda itu ada agenda tunggal, ada agenda kembar. Ya, maksudnya kalau tunggal itu kita membuat buku agenda, surat menyuratnya itu hanya satu subjek saja. Misalnya kita membuat buku induk untuk surat masuk. Jadi itu khusus untuk surat masuk. Kemudian kita membuat lagi surat induk untuk surat keluar. Berarti kita ada 2 buku ya. Tapi kalau buku induk kembar itu berarti dalam satu buku untuk 2 subjek ya, untuk buku surat masuk dan surat keluar. Itu biasanya alur ya ataupun siklus dari persuratan itu dalam 1 tahun tidak terlalu banyak misalnya ya, hanya 100-an misalnya. Tapi kalau misalnya tiap hari ngirim surat aja sampai 100 yang dikirim misalnya 100 nomor, itu bisa saja bukunya hanya 1 ya. Kemudian isi surat harus dapat memberi motivasi pembaca. Jadi isi suratnya juga harus istilahnya meningkatkan, jangan sampai bosan ya, si penerima itu apa sih isinya panjang ya, jadi tidak ada intinya, akhirnya belum selesai baca udah ditinggalkan surat itu ya. Makanya kita harus to the point di situ ya. Kemudian balasan surat permintaan penahanan harus tepat dan jelas ya. Balasannya juga harus jelas sesuai dengan, biasanya kalau kita menerima surat dan kita membalas, biasanya ada menindaklanjuti sehubungan surat sebelumnya atau yang lainnya, kalimatnya seperti itu ya. Kemudian bila membalas surat jangan lupa menyebutkan nomor surat dan hal yang lain yang dianggap penting ya, yang tadi sebelumnya dijelaskan. Jadi menindaklanjuti surat pertama yang dikirim, misalnya menindaklanjuti surat Bapak nomor 023 misalnya garis miring Bapak ya, perihal penawaran komputer pada kampus kami ya. Berarti sebelumnya ada surat masuk ya tentang penawaran komputer ya. Kemudian kita balas, apakah kita membalasnya itu mau membeli atau tidak ya, itu terserah bagi orang yang membalas suratnya, di mana kebutuhannya ya. Kemudian lampirkan keterangan brosur, leaflet, sampel dan lain ya. Jadi kalau kita menawarkan suatu produk ya, supaya orang itu menarik ya, sampai membeli ya, itu harus lengkap ya lampirannya, ada brosurnya, ada leaflet dan sampel lainnya, sehingga orang itu akan tertarik, akan percaya dengan produk yang kita tawarkan ya, gitu. Ya, apa itu bentuk surat? Ya, bentuk surat itu ya di mana sebuah pola surat ya, susunan letak dan bagian-bagian. Karena bentuk surat itu bermacam-macam. Ya, ada yang tahu berapa bentuk surat? Bentuk surat itu 4. Apa saja bentuk suratnya? Siapa tadi? Irma, Bu. Oh ya. Siapa? Apa saja bentuk suratnya, Ma? Ada full block style, semi block style, indented style, sama para hanging paragraph. Ada 4 ya. Ya. Ada 5 kemarin Ibu kurang 1 nih yang lurus block style ya, yang tidak dijelaskan ya. Ada lurus penuh yaitu full block style, ya. Yang kedua lurus saja ya. Lurus itu bisa nanti kita jelaskan, ada tabelnya ya. Kemudian setengah lurus atau semi block style ya, lekuk atau indented style dengan hanging paragraph ya. Itu tergantung dari masing-masing setiap instansi, perusahaan atau organisasi ya. Mereka biasanya memakai bentuk surat yang sudah standar ya, sudah standar di tempat itu ya. Di sini ya, coba kalian lihat ya, itu ada bentuk dari pertama yaitu full block style ya. Nanti bisa Anda bedakan dari tadi masing-masing bentuk surat ya. Di surat itu pastinya ada kop surat ya. Kop surat itu bagi surat resmi ya. Nah, kalau surat Anda ya, surat pribadi tidak perlu pakai kop surat ya. Kalau misalnya
Bu biar keren lah Bu pakai kop surat misalnya ya, kop suratnya nama rumah saya Bu, keluar misalnya Ali Family misalnya gitu ya. Ya itu kalau buat fun-funan ya tidak apa-apa, tapi kalau kita mengikuti secara formal ini kita harus mengikuti standar yang sudah kita tetapkan ya, tapi itu pun tidak kaku ya, bisa fleksibel ya. Kemudian ada tanggal dibuatnya surat. Ya, kenapa harus ada tanggal ya? Untuk memastikan surat itu kapan sih dibuatnya. Ya, jadi kita membalas surat itu juga biasanya bisa langsung hari itu ataupun 2 atau 3 hari kemudian. Ya, gitu. Kemudian 3 itu nomor surat. Nomor surat itu di setiap perusahaan, instansi ataupun organisasi lainnya pastinya berbeda ya, sesuai dengan nomor surat keluar yang kita buat ya. Misalnya kita mulai di bulan Januari ya, bisa saja nomor suratnya itu dari 3 digit misalnya, ataupun hanya cuma 2 digit. Ya, biasanya sih nomor surat itu ya paling banyak 3 digit ya, karena nggak mungkin lah kita membuat surat itu sampai ribuan atau miliaran ya misalnya ya. Patokannya 3 nomor surat, karena biasanya 0 itu sudah melekat di depan nomor surat. Ada juga yang tidak memakai nomor dengan angka 0 tadi ya, langsung nomor urut saja. Kemudian lampiran itu tidak wajib ya, tapi tadi yang wajib itu tadi ya semacam surat penawaran ya. Lampiran itu harus disertakan kalau untuk surat penawaran. Kalau misalnya surat resmi ada yang ada lampirannya, ada yang tidak juga. Yang kelima tentang hal ya, itu hal itu ya inti dari suratnya. Jadi kita jangan sampai apa sih isi suratnya ya, intinya apa sih, tapi jadi tidak antara hal dan isinya itu bertolak belakang misalnya, itu jangan sampai ya. Jadi kita harus runtun ya dari halnya, poinnya apa, isinya pun sama dengan halnya. Kemudian yang 6 di sini, 6 ini surat yang ditujukan ya. Apa itu surat yang ditujukan? Apa di sini? Mirna, jadilah. Yang lainnya? Yang mau kita tuju Bu, orangnya atau perusahaannya, nama perusahaannya. Di alamat dalam ya. Ya. Kemudian di sini ada salam pembukaan ya. Salam pembukaan itu bisa secara formal itu dengan hormat ya. Boleh dengan assalamualaikum misalnya, saja seperti itu. Kemudian ada poin 8 itu tentang alinea suratnya ya, di mana surat itu terdiri dari 3 subjek ya, ataupun 3 rangkaian ya, di mana itu surat harus ada pendahuluan ya, kemudian penjelasan dan penutup. Karena kalau misalnya surat itu salah satunya tidak ada misalnya penutup suratnya ya, itu kurang sopan ya. Jadi ini etika dari kita menulis surat ya. Pendahuluan isi surat bagaimana ya? Jadi sudah kita buka dengan hormat, kemudian kita pun mengucapkan apa pertamanya, ataupun biasanya teriring salam atau yang lainnya ya. Kemudian penjelasan isi surat ya, isi suratnya tadi ya, apa yang akan diutarakan dalam isi surat itu. Biasanya kalau surat undangan ya, biasanya isi surat biasanya menjelaskan tentang kapan dilaksanakan kegiatan yang akan dilakukan, misalnya ya, hari, tanggal, ya, tahun, bulan dan tahun, kemudian jam berapa sampai jam berapa, ya, tempatnya di mana, biasanya itu dalam isi surat. Kemudian penutup isi surat. Penutup isi surat biasanya isinya itu mengharapkan ya, atau mengucapkan terima kasih ya. Jadi kalau kita biasanya buat surat lamaran aja ya, kalau penutupnya kan semoga surat lamaran yang saya ajukan ini ya, mendapat respon baik dari Bapak atau Ibu. Kami menanti jawaban ya atas permohonan saya ini, misalnya seperti itu. Ya, itu untuk penutup isi surat ya. Untuk salam penutup ya, di sini salam penutupnya itu yang tadi hormat kami, kalau misalnya pribadi yang tercinta, yang tersayang misalnya ya, itu salam penutup. Kemudian nama jabatannya, jabatan orang yang akan menandatangani surat itu sebagai apa ya, tanda tangannya jangan lupa ya, nama yang menandatangani siapa ya. Kemudian ada poin tembusan ya, tembusan itu biasanya buat siapa saja surat ini, selain ditujukan untuk orang yang berada di poin nomor 6 ya. Kita tembusannya kepada siapa saja, karena surat ini biasanya ada yang memerlukan kembali ya, gitu ya. Mohon yang lainnya di konten ya, ada beberapa ya. Setelah itu ada halaman lampiran, tadi lampiran bisa ya, bisa buat di bawah ataupun bisa tadi setelah nomor surat ya. Ada inisial itu apa? Inisial ya orang yang kode ya, kode nama untuk yang menulis surat dan yang menanda tangan ya. Ini lurus bentuk surat full block size. Untuk isi semua urutan dalam isi surat ini semuanya sama, cuma bentuknya saja yang berbeda ya. Lihat ya, ini full block, kemudian lurus ya, full block style. Bedanya apa tuh dengan full block? Bedanya di mana? Di nomor berapa bedanya?
Yuk. 10, 11, 12 tuh Bu, yang bawah. Tanda tangannya Bu. Tadi sebelah Ya. kiri. Nomor 2-nya, nomor 2, tanggal. Tanggalnya ya. Tanggal juga ya. Tanggal itu sesuai dari SOP masing-masing suatu instansi perusahaan ataupun organisasi ya. Jadi tanggal surat itu bisa sebelum setelah hormat kami terus serang ya hormat kami atau serang tanggal direktur atau pimpinan baru nama dan tanda tangannya ya. Itu biasanya tanggal bisa disertakan di situ. Ada yang di atas ya. Kalau biasanya di atas biasanya instansi perusahaan. Ini bedanya dari mulai tanggal ya, tanggal, kemudian di poin nomor 9 ya, salam penutupnya, tadi nama pejabatnya, tanda tangan, ya. Kemudian ada setengah lurus, semi block style ya, semi block style di sini bedanya apa? Dengan block style tadi bedanya di mana letaknya? Yang nomor 8 lebih menjorok Ya. ke kanan Bu. Ya, 8 ya, 8A, 8B, 8C itu setiap alinea ya, alinea pembuka, isi dan penutup itu semua baris mulai pertama itu harus masuk ya, menjorok ya, identik lah masuk ya. Bisa nanti Anda perkirakan ya, bisa 5 sampai 7 spasi ataupun sesuai dengan proporsional suratnya ya. Jadi dalam mengetik surat pun Anda tidak boleh terlalu merapat ke kiri ya. Karena di sebelah kiri ini harus lebih luas, harus lebih lebar ya. Kenapa? Pada saat surat itu diarsipkan ya, itu tidak tidak putus ya nanti ya lubang ininya. Jadi pas dilobangi ketikannya itu tidak terputus ya. Nah, kemudian ada lekuk indented style ya. Bedanya di mana lagi? Ali, Agus, bedanya di mana? Bedanya di mana? Ada di mana bedanya? Di nomor 7 bukan Bu? Nomor 7 itu apa? Ada ya. Yang nomor 6 Bu, yang surat ditujukannya. Nomor 6, mana nomor 6? Ini Bu. Oh ya, di alamat ya, alamat yang ditujukan ya. Oke dulu. Ya, jadi di poin nomor 6 ini tidak ada tulisan poin nomor 6 ya, di surat yang ditujukan ataupun alamat dalam ya. Kalau baris pertama masih tetap lurus, kemudian baris kedua sampai ketiga dan seterusnya itu masuk ya, identik ya, lekuk gitu. Ya. Yang lainnya sama ya, untuk mulai dari nomor 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya itu sama ya. Kemudian bentuk menggantung ya, hanging paragraph. Ya, hanging paragraph itu di sini kebalikan ya. Tapi kebalikan dari semi ya, kebalikan kalau semi kan alinea pertama ya itu masuk ya 5 sampai. Kalau hanging kebalikannya ya, di alinea yang kita ketikkan ya itu tidak masuk dulu ya, baru alinea 2 dan selanjutnya itu masuk ya, jadi menggantung ya. Kayaknya aneh ya kalau ini ya, kita jarang lihat ya untuk membuat surat ya, kecuali kalau kita buat laporan itu biasanya kan untuk yang kedua dan ketiga itu biasanya nomor ya, nomor. Kalau ini dalam bentuk surat ya, ini biasanya jarang dipakai ya. Itu ya, ini contoh surat penawaran ya, permintaan penawaran. Ini kira-kira bentuknya apa nih? Kalau seperti ini bentuknya apa nih? Ini bentuknya apa? Semi. Full block. Full block. Enggak, ada tanggalnya ada di sebelah kanan. Block style Bu. Semi. Block style ya, block Ya. style kan. Block style Bu, ya block style. Kalau semi itu kan ada masuk ya, Alinea agak masuk ke dalam. kalau ini lurus. Cuma tanggal dan alamat tanda tangannya ada di sebelah kanan. Ya. Nanti Anda pertemuan selanjutnya ya, pada saat UTS Anda diharapkan mengumpulkan tugas ya yang Ibu sudah berikan lewat WhatsApp group ya. Nah, tugas tersebut dikumpulkan pada saat UTS ya. Ini bentuknya juga sama ya, block style. Cuma dia ada poin-poin ya, ada nomor 1, nomor 2 ya.
nanti diingat ya, kalau Anda membuat sub dari judul atau sub bagian dari dari subjek, kalau setelah satu itu tidak boleh urutan A, B, C atau 1, 2 itu tidak boleh satu lagi ya. Bisa A, B, C ataupun satu dalam kurung itu bisa ya. Itu jangan sampai kembar ya. Itu bukan sub bagian namanya. Ya, ada yang tanyakan untuk materi hari ini? Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu absen dulu ya. Untuk pertemuan hari ini, Alisa Agustina, Mbak Iro, Linda, Epi, Febi. Linda izin ya tadi pulang ya? Sakit ya? Iya, Firna, Iya, Bu. izin. Terus Nada ada ya? Ali, Bu, ada. Ada, Bu. Nadia, Nia, Nurul izin ya? Rahatul, Siti Munawaroh, Maharah ya? Mira, Yutantri ya, ada 3 orang yang tidak masuk ya. Kita doakan yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sembuh ya. Amin. Amin. Ada yang tanyakan dulu sebelum Ibu closing? Tentang materi tadi, apa yang masih Anda bingungkan? Ini Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Buat inisial tuh nggak harus juga nggak apa-apa kan Bu? Inisial, ya, itu tergantung dari kalau Ibu juga jarang pakai ya. Tapi kalau sebaiknya sih ada, bukan inisial, jadi semacam ada kode untuk tempat penyimpanan kita, arsip itu di mana. Misalnya kita nyimpennya ada di komputer kita ya, berarti ada di drive D misalnya ya. Terus ada di drive apa, di situnya D, misalnya surat-surat misalnya ya. Jadi pada saat kita mencari, melacak surat yang kita buat tadi, ya kita, oh iya, surat ini ada kok inisialnya, atau bisa dilihatnya dari buku agenda tadi. Kalau inisial itu untuk menunjukkan siapa yang membuat surat itu dan siapa yang menandatangani gitu ya. Misalnya kalau sudah banyak pekerjaan ya, kadang aduh di mana ya kemarin saya nyimpennya gitu ya, tidak tersimpan, tidak terlacak misalnya seperti itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, diingatkan kembali kalau Anda membuat apapun ya pada saat bekerja ya, jangan lupa setiap berapa menit sekali ya Anda harus close ya, harus save ya, harus sering ya, karena sekarang lagi kondisi mati lampu terus ya, jadi pada saat kita sudah bekerja banyak ya, sudah mengetik banyak, akhirnya seperti sia-sia ya, jadi kita memanfaatkan waktu ya untuk menyimpan sebaik mungkin yang kita sudah kerjakan ya. Kalau misalnya khawatir kita komputer kita rusak ya, misalnya bisa saja surat yang kita sudah kerjakan ataupun sesuatu yang sudah kita kerjakan bisa kirim lewat email teman ya. Misalnya nanti nih contohnya pada saat Anda membuat tugas akhir ya, itu biasanya yang kredit sekali ya, yang kadang filenya kena virus lah atau tidak bisa dibuka lah misalnya ya, itu kita boleh ya sudah sepakat antara teman, saya nitip ya file saya ya, lewat itu sering kali Ibu bicarakan ke anak-anak ya, jadi supaya kita tidak kehilangan dokumen kita ya. Jadi pada saat nanti kita backup mencari tidak terlalu banyak menambah ya, walaupun misalnya kesimpannya hanya 6/8% misalnya ya gitu, itu lumayan daripada kita mengetik dari awal sampai mungkin ada ketikan yang itu dari isi kepala kita, bukan dari sumber dari buku misalnya, itu yang susah sekali ditemukan kan ya. Kalau dari sumber buku ataupun dari internet ataupun dari yang lainnya yang bisa secara teks ya, bisa kita cari ya, tapi kalau dari pikiran kita kan kadang mencari lagi susah ya, ide-ide kita sendiri susah ya. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini kita cukupkan, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya nanti kita bertemu di UTS ya. Siapkan diri Anda untuk selalu ya fokus untuk belajar ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.